Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Ustazah mau langsung menyampaikan materi, yaitu mengenai variasi soal SPLTV. Nah, pekan lalu kita sudah belajar juga ya mengenai bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan beberapa metode. Nah, yaitu yang kemarin kita bahas dengan metode eliminasi dan substitusi, juga metode eliminasi substitusi atau campuran. Nah, itu sudah. Tapi baru pada contoh soal yang memuat dalam satu persamaan hanya ada 2 variabel. Nah, sekarang Ustazah mau membahas mengenai SPLTV dengan variasi soal di setiap persamaannya itu ada 3 variabel ya. Jadi mohon diperhatikan. Di sini terdapat 3 persamaan ya, ada 3 persamaan. Kemudian yang diminta itu adalah tentukan nilai X tambah Y tambah Z-nya. Nah, berarti kita harus menentukan X, Y, dan Z-nya itu berapa. Nah, kita sebut saja untuk persamaan 1 ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, langkah yang pertama kita lakukan, kita mau mengeliminasi dulu ya. Jadi Ustazah pakai caranya yang campuran ya, eliminasi kemudian substitusi. Nah, untuk pengambilan persamaan bebas saja, mau persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu, atau 1 dan 3 boleh, atau 2 dan 3 juga boleh, itu bebas saja. Yang penting nanti dieliminasinya ini mau yang mana dulu nih, kita tentukan dulu variabel apa yang akan kita eliminasi. Misal Ustazah mau ambil dari persamaan ambil dari persamaan 1 dan 2 misal ya. Kita persamaan 1 dan 2 kita tulis lagi di sini X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3, kemudian 2X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Nah, ini terserah kita mau dieliminasi yang mana, yang mau kita hilangkan, apakah X, Y, atau Z. Nah, Ustazah untuk mempermudah ya, Ustazah mau mengeliminasi yang Z saja. Karena di sini dua-duanya positif, maka berarti dikurangi. X dikurangi 2X itu negatif X ya, kemudian 2Y dikurangi Y itu positif Y sama dengan Z dikurangi Z itu 0, kemudian 3 dikurangi 16 negatif 13. Nah, ini kita sebut dengan persamaan yang keempat ya, yang keempat. Nah, kemudian jika sudah ada nih, hanya ada persamaan untuk X dan Y dengan variabel X dan Y, kita juga bisa mengeliminasi lagi 2 persamaan lain untuk menemukan persamaan hanya untuk X dan Y saja. Berarti tetap yang kita eliminasi pertama misalkan kita Z dulu. Nah, kita lihat ke persamaan 1 dan 3 misal. Jadi jangan 1 dan 2 lagi ya, karena jawabannya akan sama. Sekarang 1 dan 3, atau boleh juga 2 dan 3 persamaannya. Nah, kita tulis lagi persamaan 1 X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3, kemudian persamaan 3-nya X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Nah, ini untuk mengeliminasi Z berarti yang satunya hanya 1Z, kemudian yang keduanya 2Z, maka kita harus samakan, kita kalikan yang atas kali 2 ya, yang bawah kali 1. Nah, berarti 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 6. Kemudian untuk yang ini sama X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Nah, kita lihat di sini positif semuanya, maka berarti dikurangi ya. 2X dikurangi X sama dengan X, 4Y dikurangi Y sama dengan 3Y, maka sama dengan 6 dikurangi 9 negatif 3.
Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang kelima ya. Nah, setelah tahu persamaan yang kelima, kita eliminasi lagi persamaan 4 dan 5 ya. Kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5. Negatif X tambah Y sama dengan negatif 13. X tambah 3Y sama dengan negatif 3. Nah, ini agar mudah dieliminasi berarti kita eliminasi yang X. Tapi di sini X-nya negatif, yang pertama ya, yang kedua positif. Jadi maka di sini harus ditambah. Min X tambah X itu 0. Y tambah 3Y itu 4Y. Dan ini negatif 13 tambah negatif 3 itu negatif 16. Jadi Y sama dengan negatif 16/4 atau sama dengan negatif 4. Nah, Y-nya sudah ketemu di negatif 4. Nah, maka tinggal kita substitusi. Boleh ke yang mana saja yang mudah dulu. Nah, kita substitusi Y sama dengan negatif 4 disubstitusi ke persamaan 4 aja ya, ke persamaan 4. Nah, berarti min X tambah min 4 gitu ya, sama dengan min 13. Maka min X sama dengan min 13, ini jadi positif 4. Maka min X sama dengan min 9. Maka X sama dengan 9. Jadi kalau ini masih belum ya, jadi harus sampai positif nih. X sama dengan 9. Y-nya min 4, X-nya 9. Mari kita substitusi lagi untuk mencari Z. Berarti boleh ke persamaan 1, 2, atau 3. Nah, kita ke persamaan, substitusinya ke persamaan 1 ya. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Nah, jadi X sama dengan 9 dan Y sama dengan negatif 4. Substitusi ke persamaan 1. X-nya 9 tambah 2 kali min 4 tambah Z sama dengan 3. Nah, maka Z sama dengan di sini 3, di sini 2 kali negatif 4, negatif 8, negatif 8 ditambah 1 berarti ditambah 9 berarti 1, maka di sini kurang 1, maka Z sama dengan 2. Nah, sudah ketemu ya. Sekarang X tambah Y tambah Z sama dengan 9 tambah negatif 4 ditambah 2 gitu. Jadi 9 dikurang 4, 5 tambah 2, 7. Maka ini adalah hasilnya. Gitu ya, bisa dipahami ya insyaallah sampai sini. Sekarang ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya di sini ada soal kontekstual atau soal cerita. Nah, di sini ada soal, ada 3 bilangan. Bilangan pertama, nah berarti kalau 3 bilangan kita misalkan aja ya. Bilangannya itu X, Y, dan Z gitu ya. Ada 3 bilangan. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan, nah ini lihat, ini kan bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nah, ketika bilangan pertama berarti X ya, untuk persamaannya dulu nih. X kan ditambah bilangan kedua ditambah Y ya, sama dengan, kita tulis sama dengan gitu cara membuat simbolnya ya. Kemudian 2 kali bilangan ketiga berarti 2Z. Selesai, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian selisih bilangan pertama dan ketiga. Nah, bilangan pertama X, kalau selisih itu berarti dikurang ya, bedanya. Dan ketiga, nah selisih bilangan pertama dan ketiga, Z sama dengan 1/4 bilangan kedua, 1/4 Y gitu. Ini persamaan yang kedua. Kemudian apabila jumlah ketiga bilangan itu, nah kalau jumlah ketiga bilangan berarti
X tambah Y tambah Z sama dengan 15. Nah, di sini tentukan ketiga bilangan itu. Nah, tentukan ketiga berarti X, Y, dan Z-nya itu berapa? Nah, kita sudah mendapatkan 3 persamaan ya. Ini masih dalam satu persamaan hanya sudah ada 3 variabelnya sudah. Nah, kita boleh persamaan mana saja dulu yang kita kerjakan. Nah, kira-kira mau yang mana dulu? 1 atau 2 atau 2 dengan 3? Nah, kita bisa tentukan di sini. Mau substitusi dulu atau mau eliminasi dulu? Itu boleh ya. Nah, sekarang untuk memudahkan boleh juga misalkan Antuna buat yang ini, misal boleh nih ya. Antuna buat yang ini menjadi X tambah Y ya kurang 2Z sama dengan 0. Kan nggak ada ya. Untuk yang ini juga kalau mau memudahkan X kurang 1/4 Y ya kurang Z sama dengan 0. Ini bisa seperti ini. Nah, kita misalkan ke persamaan 1 dan 3 yang nggak ada pecahannya ya biar gampang. Sini X tambah Y kurang 2Z sama dengan 0. Kemudian X tambah Y tambah Z sama dengan 15. Kita mau eliminasi yang mana? Nih, ini dapat langsung sekaligus 2 nih. Nah, ya. X kurang X ini 0. Y kurang Y juga 0. Jadi diperoleh min 2Z min 3. Jadi min 3 Z sama dengan, nih jangan terkecoh di sini. Di sini 0 dikurangi 15, bukan 15 ya, tapi negatif 15. Maka Z sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Nah, Z-nya 5. Ketika sudah Z 5, kita cari boleh misal substitusi Z sama dengan 5 ke persamaan 1 deh, boleh. Jadi X tambah Y sama dengan 2 kali 5, 10. Ya, kemudian substitusi juga ke persamaan 2 ya, ke persamaan 2 misal X kurang 5, Z-nya 5 ya, sama dengan 1/4 Y ya, boleh begini. Jadi kita pindahkan Y-nya ke dalam sini biar gabung dengan variabel yang lain. Jadi X kurang 1/4 Y, boleh ya, balik lagi seperti yang ini nih, sama dengan 5. Dia pindah ruas nih, jadi positif 5. Nah, ini ada 1/4-nya gimana? Untuk memudahkan kita kalikan aja dengan 4 ya. Jadi semuanya yang ini dikali 4. Nah, 4X jadi hasilnya 4X. Ini kan kalau dikali 1/4 berarti 1. Jadi Y sama dengan 4 kali 5 20. Nah, ini misal ini persamaan yang keempat deh gitu. Selanjutnya kita eliminasi dulu nih yang tadi. X tambah Y sama dengan 10 dengan 4X kurang Y sama dengan 20. Nah, kita lihat mana yang mau dieliminasi. Yang mudah tentunya yang Y, tapi yang atas positif, yang bawah negatif, maka berarti harus ditambah ya. X tambah 4X 5X, Y ditambah negatif Y 0, 10 tambah 20 30, maka X sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. X-nya sudah, Z-nya sudah, tinggal Y. Nah, sekarang kita substitusi X sama dengan 6 dan Z sama dengan 5 ke persamaan berapa? Persamaan 3 aja ya, biar gampang. X-nya tadi berapa? 6 ditambah Y ditambah 5 sama dengan 15 tadi ya. Maka Y sama dengan ini 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Nah, Y-nya
4 gitu. Jadi X sama dengan 6, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 5. Itulah hasil dari penyelesaian SPLTV soal cerita. Baiklah, untuk soal yang pecahan seperti ini bisa diperhatikan dulu soalnya ya. Untuk yang pecahan bagaimana caranya? Ini yang pertama kita lihat dulu adakah yang sama nih, sesama variabel ya, adakah yang sama. Misal 1 per X dengan 1 per X. Jadi untuk memudahkan untuk proses eliminasi. Yang kita lihat ternyata Ustazah lihat di sini ada yang sama 1 per Z dengan 1 per Z ya. Sudah, berarti sekarang Ustazah mau eliminasi dulu persamaan yang 2 dan 3 ya, persamaan 2 dan 3. Nah, kita tulis persamaan 2 dan 3, 3 per X dikurangi 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 3, kemudian 2 per X dikurangi 3 per Y tambah 1 per Z sama dengan 0. Nah, ini udah sama, berarti kalau misalkan dikurangi, berarti tinggal hasilnya 0. Nah, ini sesama, ini kan penyebutnya sudah sama ya. Tinggal 3 dikurangi 2 itu 1 per X. Negatif 1 dikurangi negatif 3 jadi sama dengan negatif 1 ditambah 3. Jadi sama dengan tambah 2 per Y sama dengan 3 dikurangi 0 adalah 3. Ini persamaan yang keempat. Sekarang karena tadi yang dieliminasi adalah Z, maka konsekuensinya sekarang boleh persamaan 1 dan 2 atau 1 dan 3. 1 per X di sini tambah 4 per Y persamaan 1 ya. Persamaan 1 dan 3 misalkan pakainya. 1 dan 3. 1 per X tambah 4 per Y tambah 3 per Z sama dengan 8. Nah, yang ini kita lihat yang 3 di sini 1 per Z, supaya jadi 3 per Z berarti harus dikali, ini dikali 3. Gitu ya, dikali 3. Kita langsung saja, berarti 3 kali 2 6 per X. 6 per X dikurang 3 kali 3 9 per Y, kemudian ditambah 3 kali 1 3 per Z sama dengan 3 kali 0 0. Nah, kita kurangkan lagi ya, ini habis jadinya 0. 1 dikurangi 6 negatif 5 per X. Nah, kemudian yang ini 4 dikurangi negatif 9, jadi 4 ditambah 9 sama dengan 13 per Y sama dengan 8 dikurangi 0, 8. Nah, ini persamaan yang ke-5. Nah, kemudian kita eliminasi antara persamaan 4 dan 5 ya. Silakan yang mau dihilangkan apakah mau X ataukah Y, silakan diperhatikan. Sepertinya lebih mudah jika kita menghilangkan yang Y itu ya, menghilangkan yang Y atau yang X saja, X, menghilangkan yang X. Nah, tadinya kan 1 per X tambah 2 per Y sama dengan 3. Kemudian di sini negatif 5 per X tambah 13 per Y sama dengan 8. Nah, ini untuk memudahkan X saja ya. Berarti dengan di sini 1, di sini negatif 5. Kita boleh di sini kali 5 atau negatif 5 juga boleh. Kali negatif 5, kita lihat yang di sini ya, lihat nih. Ini kali 1 boleh. Nah, negatif 5 per X dikurangi kan 2 kali negatif 5, negatif 10 per Y sama dengan negatif 3 kali 5, negatif 15. Ini boleh seperti ini. Kemudian di sini tetap negatif 5 per X tambah 13 per Y sama dengan 8. Kemudian ini kalau seperti ini dikurangi ya, dikurangi. Ini habis jadinya 0, negatif 10 dikurangi 13, negatif 23 per Y sama dengan negatif 15 dikurangi 8, negatif 23, maka Y sama dengan 1. Nah, sudah ketemu Y sama dengan 1, kita substitusi. Y sama dengan 1, kita substitusi, boleh ke persamaan yang 4 atau ke 5, ke persamaan 4 misal ya. Jadi 1 per X ditambah 2 per 1 sama dengan 3. Nah, 1 per X sama dengan 3 dikurangi, ini pindah ruas jadi
kurang 2 nih, 1 per X sama dengan 1, maka X sama dengan 1 juga. Nah, Y sama dengan 1, X sama dengan 1. Sekarang kita substitusi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ke persamaan berapa saja, boleh persamaan 1, 2, atau 3. Misalkan Ustazah mau ke persamaan 1. Nah, 1 per X-nya 1 gitu kan, ditambah 4 per Y-nya 1 gitu kan, ditambah 3 per Z sama dengan 8. Begini ya. Nah, ini 1 tambah 4 kan 5. Jadi 3 per Z sama dengan 8. Dikurang pindah ruas ya. Yang ini jadi 5. Jadi 3 per Z sama dengan 3. Maka Z sama dengan 1. Maka perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1. Ini X banding Y banding Z. Nah, ini lebih mudah ya. Kemudian ada juga cara yang lain yang bisa ditempuh untuk menentukan perbandingan atau untuk menentukan X, Y, Z atau SPLTV dengan variabel sebagai penyebut. Nah, itulah hasil dari penyelesaian SPLTV soal cerita tadi. Nah, sekarang ada soal nih yang seperti ini soalnya ya. Variabelnya sebagai penyebut ya. Jadi langkah yang pertama kita berarti harus sama ya mengeliminasi, tapi sebelum ke eliminasi kita coba dulu buat supaya tidak ada penyebutnya atau bukan berbentuk pecahan. Caranya bagaimana? Kita lihat misalkan persamaan 1 dulu ya. Persamaan 1 nih, persamaan 1 kan di situ X, Y, dan Z. Nah, kita buat menjadi per X, Y, dan Z. Nah, ya, kalau seperti ini semuanya kita samakan penyebutnya dulu, X, Y, Z. Nah, berarti X, Y, Z dibagi X, sisa Y dan Z. Y, Z kali 1, berarti Y, Z. Nah, ditambah, ini lihat tandanya ditambah. Kalau X, Y, Z dibagi Y berarti X, Z kali 4. Jadi 4 X, Z, kemudian ditambah, ikutin sini, X, Y, Z dibagi Z itu sama dengan X, Y. Jadi 3 X, Y. Nah, ini sama dengan 8. Apakah cukup seperti ini? Tidak. Kita coba kalikan dengan X, Y, Z ya, biar penyebutnya ini hilang. Kita kali dengan X, Y, Z atau bisa juga dengan cara kali silang. Nah, kali silang ini bisa dengan kali silang berarti Y, Z ditambah 4XZ tambah 3XY sama dengan 8XYZ. Nah, lumayan rumit. Nah, ini persamaan 1 nih. 1. Sekarang persamaan 2. Nah, persamaan 2 juga sama ya, seperti tadi. Kita langsung saja X, Y, Z. Berarti di sini 3 Y, Z dikurang XZ ya. Kemudian ditambah XY. Tambah XY sama dengan 3. Nah, sama kali silang berarti 3YZ dikurang XZ ditambah XY sama dengan 3XYZ. Ini persamaan 2. Oke, sekarang kita ke yang ketiga ya. Nih yang ketiga soalnya persamaan 3. Persamaan 3 langsung saja seperti tadi, X, Y, Z, kemudian di sini 2YZ dikurang 3XZ, kemudian ditambah XY sama dengan 0. Nah, kalau ini berarti 2YZ kurang 3XZ tambah XY sama dengan 0. Ini persamaan 3. Nah, baru setelah diperoleh ketiga persamaan ini kita bisa juga untuk mengeliminasinya ya. Setelah ini baru bisa dieliminasi. Bagaimana caranya? Kita langsung saja
Misal kita eliminasi dulu persamaan, yang mana yang mudah dulu kita eliminasi, yang exit kayaknya yang cuman satu. Kita persamaan 2 dan 3 ya. Kita lihat persamaan 2 dan 3. Di sana ada 3YZ dikurang XZ tambah XY sama dengan 3XYZ. Nah, ini persamaan 2, kemudian persamaan 3-nya 2YZ dikurang 3XZ tambah XY sama dengan 0. Nah, kita dikurang ya supaya ini 0, maka menjadi dikurangi. 3 dikurangi 2, yang penting sama nih, lihat ya, berarti 1, berarti YZ. Nah, yang ini min 1 dikurangi min 3, berarti min 1 tambah 3, jadi tambah 2 XZ sama dengan 3XYZ. Ini persamaan 4. Oke. Sekarang kita ke persamaan yang 1 dengan 3 ya. 1 dengan 3 boleh nih. Persamaan 1 dengan persamaan 3 boleh. Persamaan 1 dengan persamaan 3. Nah, persamaan 1 di sini kita lihat karena kita mau menghilangkan XY, menghilangkan XY, di sini 3 XY-nya. Kalau di sini hanya 1, berarti yang ini kita kalikan dengan 3 gitu ya. Kita tulis dulu yang persamaan 1, YZ tambah 4XZ tambah 3XY sama dengan 8XYZ. Tuh, kemudian yang ini kita langsung kalikan 3 ya. Fokus kalikan 3 berarti 6YZ ya. 3 kali 2 6 dikurangi 3 kali 3 9XZ, kemudian ditambah 3XY sama dengan 3 kali 0 0. Ini juga sama, berarti dikurangi ya. YZ dikurangi 6, YZ negatif 5 YZ, kemudian yang ini 4 jadinya ditambah, jadi tambah 13XZ sama dengan 8XYZ. Sudah sampai sini, ini berarti persamaan yang kelima. Nah, saya mau tulis dulu ya yang ini ya. Persamaan 4 dan 5 kita eliminasi. YZ tambah 2XZ sama dengan 3XYZ, kemudian min 5 YZ tambah 13XZ sama dengan 8XYZ. Nah, yang ini boleh kita eliminasi yang mana saja dulu. Misalkan mau dikali 5, yang ini kali 1, berarti 5YZ tambah 10XZ tambah 15XYZ, kemudian di sini min 5YZ tambah 13XZ sama dengan 8XYZ. Kemudian ini kita tambah ya. Nah, kalau tambah berarti 0, berarti ini 23XZ sama dengan di sini juga 23XYZ. Nah, kalau seperti ini bisa dicoret, XZ coret, XZ-nya coret ya. Jadi 23 sama dengan 23Y, maka Y sama dengan 1. Nah, udah diketahui nih Y-nya 1, tinggal kita substitusi nanti. Setelah diketahui Y sama dengan 1, sekarang coba kita eliminasi lagi yang masih dari yang sini ya. Kita eliminasi lagi yang XZ-nya ya, XZ-nya mungkin. Kita eliminasi XZ. Nah, ini kita kali berapa yang ini? Supaya XZ-nya sama, kita kali 13 ya. Kali 13, kalau yang ini berarti kali 2 boleh. Kali 13, nah berarti 13YZ ditambah 2 6XZ sama dengan 39XYZ. Kemudian yang ini kali 2 negatif 10YZ ditambah 2 6XZ sama dengan 16XYZ. Nah, kita kurangkan ya, yang ini kurangi diperoleh
23 YZ ya. Peroleh 23 YZ sama dengan 39 dikurangi 16 adalah 23 X, Y, Z. Nah, kita Y sama Z-nya boleh dicoret, maka berarti X sama dengan 1. Nah, Y juga 1, X sama dengan 1. Nah, kita coba substitusi ke salah satu soal, ke salah satu persamaan. Y-nya 1, berarti ini sini Z, YZ ya, kita ke persamaan yang ini misal. Tambah 2 kali X-nya juga 1, kemudian Z sama dengan 3 kali 1 kali Y-nya 1 kali Z. Nah, di sini 1Z tambah 2Z sama dengan 3Z. Nah, 3Z gitu. Kalau lihat seperti ini, berarti Z-nya berapa? Berarti Z-nya sama dengan 1. Nah, maka perbandingan X banding Y banding Z sama dengan 1 banding 1 banding 1. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pekan ini. Untuk kehadirannya, Ustazah mau absen di Google Meet, insya Allah. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.